Oh, ke kebun. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman ya. Sabar alami, bah. Saminggu. Samingguan ya, bahnya. Itu salah bangki ya, bah. Ngasilkan sabar kibik, bah, di sana. Upah tanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua para subscriber vlog Kampung Pasisian. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, kali ini saya berada di Kampung Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi teman-teman. Gitu. Dan inilah penampakan baru ya Kampung Suradita, karena sebenarnya kampung yang lamanya tuh ada di bawah sana teman-teman. Jadi akibat ada pergeseran tanah gitu mengakibatkan warga pindah ke tempat yang lebih aman. Dan inilah kampung baru ya, kampung baru Suradita teman-teman. Jadi sebagian warganya sudah pindah ke dataran yang agak tinggi atau ke tempat yang lebih aman gitu teman-teman. Dan di sini juga saya melihat banyak rumah-rumah tuh. Ada rumah juga di sebelah sana teman-teman ya. Dan itu juga rumah-rumah warga yang salah satu korban gitu pergeseran tanah yang pindah dari kampung yang di bawah ke tempat ke sini teman-teman ya, ke sebelah sini pindahnya gitu teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa bukan cuma rumah warga yang pindah ke sini teman-teman, ke dataran yang agak tinggi. Sekolah pun teman-teman tuh sekarang pindah ke sini teman-teman ya. Itu adalah sekolah SD Suradita teman-teman. Dulunya tuh ada di bawah di sana teman-teman tuh. Ada di bawah sana karena SD-nya sudah rusak parah teman-teman. Jadi si SD-nya tuh dipindahkan ke sini teman-teman ya, ke atas ini. Pindah ke atas sini teman-teman. Oke. Dan di sini juga tuh saya melihat ada aktivitas Abah tuh lagi bakar tanah ya Bah ya. Kalau bahasa Indonesia namanya minyak. Bakar tanah. Nah, inilah teman-teman proses bakar tanah. Gitu. Jadi ini untuk digunakan nantinya kalau sudah jadi menjadi pengganti semen Mbahnya. Jadi kalau di kampung mah teman-teman ya tidak selalu menggunakan pasir atau gesik untuk membangun rumah. Tapi ada alternatif lain, opsi lain, yaitu dengan membakar tanah teman-teman. Gitu. Jadi ini mah kayak zaman dulu lah. Kayak zaman dulu teman-teman. Jadi itu apa namanya? Prosesnya itu kayak gini, tebing gini nih. Jadi dibikin lubang teman-teman yang besar di sini nih. Dikumpulin lah tanah-tanah teman-teman untuk dibakar, dan di atasnya seperti tungku lah gitu, dibikin tungku teman-teman. Seperti tungku. Dan kita akan lihatnya dari bawah, dari dekat.
Nah, takutnya teman-teman penasaran ya. Takutnya teman-teman penasaran, kita turun ke si Abah ke bawah. Nah, teman-teman, inilah proses ya pembakaran tanah untuk digunakan nantinya kalau sudah jadi pengganti pasir, teman-teman. Jadi kalau dari segi kualitas ini lebih kuat daripada kesik nyemiknya. Gitu, pembakarnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat ke bawah. Nah, teman-teman ya, kalau sudah jadi seperti itu tuh, merah-merah seperti itu ya tanahnya ya, dan itu nantinya siap digunakan untuk membangun atau pengganti pasir atau kesik, teman-teman. Bah, iya teh prosesnya sabar alami, Bah. Saminggu. Samingguan nyobahnya. Mahal dong samingguan nyobahnya. Wah, lambat. Kadang-kadang ngebejajet lapor. Lapor jangkit ini. Iya teh salobangki ya, Bah. Ngasilkan sabar kubik, Bah, di sana. Upah sana 15 kubik. 15 kubik katanya, teman-teman ya, kalau salobang gede ini nih. Ini sekitar ukuran 3 kali 3 lah. 3 meter langkung ya, Bahnya. 3 sampai 4 meter nih, teman-teman, lubangnya ya. 3 sampai 4 meter, teman-teman. Prosesnya itu sekitar 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu biasanya didiamkan dulu 2 atau 3 hari, nanti dibuka ini, teman-teman ya. Ininya dibuka nih, nantinya jadilah tanah-tanah merah seperti itu, teman-teman tuh. Tanah merah seperti itu, dan nanti dihaluskan lagi dan digunakan untuk membangun rumah, teman-teman. Gitu. Jantan upamit dina segi kualitas mah Bahnya saya kene. Oh iya mah untuk saya lempungna naon. Banding pasir kesik Bahnya. Ente wih di kana taneuh. Nah, eta. Bata. Mana asak pentingnya. Jadi teman-teman, kalau orang tua zaman dulu mah gitu, nggak ada pasir, teman-teman. Nggak ada pasir atau kesik lah. Jadi prosesnya tuh membakar tanah seperti ini untuk membangun rumah, teman-teman, gitu. Dan ini kata si Abah kurang lebih proses sekitar 1 minggu, teman-teman. Itu Masya Allah ya. Ini mah kata si Abah kualitasnya lebih kuat daripada pasir atau kesik, teman-teman. Teman-teman, dan proses pembakaran tanah itu biasanya 1 kali 24 jam si tungkunya itu terus aja nyala, teman-teman. Sekitar 1 minggu itu full, teman-teman, gitu biasanya pembakaran tanah itu, soalnya biar prosesnya itu biar lebih cepat, teman-teman, gitu, dan pembakarannya pun maksimal dengan sempurna, gitu. Jadi kalau orang tua zaman dulunya ya seperti ini, teman-teman. Kalau belum ada pasir, kalau dulu mah ya belum ada pasir, belum ada kesik kalau zaman sekarang mah. Jadi menggunakan pembakaran tanah seperti ini, dan kualitasnya pun kata si Abah jauh lebih baik dibandingkan pasir, teman-teman. Gitu ya. Ya seperti apa namanya, zaman-zaman Belanda lah, teman-teman. Zaman-zaman Belanda kalau dulu gitu. Belum ada pasir, biasanya pembakaran tanah, teman-teman. Nah, teman-teman, dan biasanya ini pemandangan di kampung Suradita ini, teman-teman, indah banget. Karena apa? Pas di puncak sini, teman-teman ya. Pas di puncak sini, terus di sana tuh Gunung Gede itu kelihatan jernih banget, teman-teman. Kelihatan jelas kalau dari sini ya, karena ini kabut, teman-teman. Berkabut, jadi aduh agak mengurangi ya pemandangan di kampung ini, teman-teman. Insya Allah nanti kalau saya kesini lagi dan tidak ada kabut dan pemandangannya cukup indah, nanti insya Allah saya kesini lagi, teman-teman, gitu. Dan inilah, teman-teman ya, suasana desa kampung Suradita, kampung baru, teman-teman, kampung baru di Suradita, gitu. Karena alhamdulillah nih sebagian warganya sekarang sudah mulai pindah ke tempat yang lebih aman.
karena kampung Suradita yang dulu yang ada di bawah itu tekstur tanahnya sudah parah teman-teman pergerakannya ya. Jadi setiap saat kadang-kadang terus bergerak mengakibatkan warga mengungsi ke tempat lebih aman teman-teman, karena kampung Suradita itu kalau menurut saya sudah tidak layak untuk ditempati teman-teman. Dan nanti kita akan ke bawah teman-teman ya untuk menelusuri lagi keindahan alamnya yang ada di kampung Suradita ini teman-teman. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, dan di kampung Suradita ini rata-rata ya rumahnya masih rumah-rumah panggung seperti ini teman-teman. Contohnya yang ada di depan saya ini. Wah, ini rumahnya keren banget teman-teman ya. Ini memang perpindahan rumah warga dari kampung Suradita dari bawah itu teman-teman ke sini. Jadi ini posisinya di lereng bukit teman-teman ya. Jadi pemandangannya tuh kalau misalkan rumah di sini view-nya langsung ke sana teman-teman ya, ke sana tuh. Masya Allah. Dan biasanya kalau misalkan cuacanya lagi bagus nih, kebetulan ini kabutnya tebal banget teman-teman, Gunung Gede itu kelihatan dari sini teman-teman. Gunung Gede kelihatan, jadi jernih banget, jelas sekali teman-teman kalau cuacanya lagi bagus teman-teman. Kebetulan ini lagi kabut teman-teman, lagi kabut gitu. Dan di sebelah kanan saya juga nih banyak rumah-rumah juga nih, banyak rumah-rumah juga tuh teman-teman ya, yang masyarakat dari bawah pindah ke sini. Dan inilah penampakannya, penampakan terbaru teman-teman, kondisi terkini kampung Suradita setelah ada pergeseran tanah di bawah dan pindah ke sini teman-teman gitu. Kalau di sini udaranya masih sejuk, masih segar sekali teman-teman, masih asri. Jadi insya Allah masih sehat karena yang dihirup udaranya tuh masih benar-benar seger teman-teman, masih enak banget teman-teman. Dan warga perekonomian di sini biasanya masyarakat kampung Suradita ini kebanyakannya para petani teman-teman, petani sayuran gitu. Perekonomiannya ya petani sayuran teman-teman. Tuh teman-teman, di lebih kanan lagi nih misalnya tuh, itu juga masih banyak rumah-rumah warga teman-teman ya, rumah-rumah warga ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Dan ke atasnya tuh, kalau di sebelah atasnya itu pinggir jalan sekali teman-teman ya, pinggir jalan. Dan di atas juga tuh ada masjid, itu masjid yang asalnya di bawah teman-temannya, di bawah di sana, dan mungkin itu menggunakan swadaya masyarakat gitu ya. Masjid ini sekarang lagi masa pembangunan teman-teman. Dan bagi teman-teman semua, mungkin ada para subscriber saya, donatur vlog Kampung Pasisian yang mungkin ingin membantu untuk proses pembangunan masjid di kampung Suradita ini, boleh teman-teman semua menghubungi kontak yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan di sana teman-teman ya sudah hutan belantara teman-teman, itu sudah hutan yang masih terjaga teman-teman. Dan di sebelah sana kalau tidak salah ya ada namanya Curug Suradita teman-teman, yang sekarang sudah tidak terurus lagi. Jadi ya begitulah, dulunya di sana tuh ada tempat wisata teman-teman. Dulunya ada tempat wisata Curug Luhur kalau tidak salah ya, Curug Luhur Suradita. Nah sekarang ya begitulah, sudah tidak terurus lagi teman-teman. Dan posisinya tuh memang di kampung Suradita ini dikelilingi bukit-bukit pegunungan, perhutanan seperti ini ya teman-teman. Itu hutan-hutan ini belantara teman-teman ya, insya Allah masih asli ini hutannya. Dan inilah salah satu kampung Suradita gitu, yang baru ya teman-teman, perpindahan dari pergeseran tanah yang ada di bawah dan mereka pindah ke sini. Dan itu tuh rumah yang paling ujung teman-teman di kampung Suradita ini ya, sini nih paling ujung.
Kalau kesininya nih sudah mendekati jalan teman-teman. Itu sudah mendekati jalan. Gitu. Karena ini di musim kemarau teman-teman, jadi serasa ini gersang ya suasananya. Padahal kalau di musim penghujan ini teman-teman, waduh di sini dingin banget teman-teman, karena ya posisinya kampung ini ya memang di atas bukit, di lereng bukit teman-teman gitu. Jadi kalau di musim penghujan ini dingin banget teman-teman, dibanding di musim kemarau seperti ini kelihatannya seperti gersang teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat sendiri tuh, di depan saya juga tuh, itu juga ada salah satu longsor teman-teman ya, dan nyambung mungkin salah satu pergeseran tanah juga teman-teman dari sana tuh. Oh, ke kebun. Nah teman-teman, tepat di depan saya di sana juga tuh banyak atau ada sawah terasering teman-teman ya. Jadi posisinya itu menyusun ke bawah teman-teman. Kayaknya kalau dilihat dari bawah teman-teman kayaknya indah banget ya. Dan saya pun sangat penasaran sekali, dan insya Allah nanti kita akan ke sana teman-teman, ke sawah sering itu teman-teman ya. Untuk melihat keindahan sawahnya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya perjalanan kami di channel vlog Kampung Pasisian. Masya Allah teman-teman, ini airnya bersih banget teman-teman, jernih banget teman-teman, lihat tuh. Waduh teman-teman, ini keren pisan ya Allah, Masya Allah tabarakallah teman-teman. Padahal ini kemarau sekarang sudah menginjak kurang lebih 2 bulan teman-teman, tapi di kampung ini tuh debit airnya masih melimpah teman-teman. Itu masih melimpah, masih banyak sekali teman-teman ya di sini tuh. Aduh, dan ini mungkin salah satu aliran air untuk digunakan mengairi sawah-sawah yang ada di sini teman-teman. Sawah-sawah yang ada di sini itu. Nah, tuh teman-teman ya, subur banget, Masya Allah tabarakallah. Dan ternyata di sini di kampung ini banyak juga ya sawah-sawah terasiring seperti ini teman-teman. Ini keren banget teman-teman pemandangannya ya, keren banget teman-teman ini. Aduh, tuh aliran airnya teman-teman ya, terus ke bawah teman-teman, mengaliri sawah yang dari atas sampai ke bawah ke sana teman-teman. Dan di situ juga saya melihat itu ada si ibu kayaknya sedang ngarit teman-teman ya, kayaknya sedang ngarit di bawah di sana. Tuh teman-teman ya, airnya di sini jernih banget teman-teman tuh. Gitu. Jernih ini. Aduh. Tuh. Waduh. Kita pengen ke sebelah sana teman-teman. Pengen melihat lebih jelas lagi tuh sawah-sawah terasirinya dari depan sana teman-teman, kayaknya lebih indah. Aduh. Aduh, Masya Allah. Ini mah
banyak ikannya lagi teman-teman ya. Kebanyakan di sini ikan wader teman-teman. Dan kayaknya masih banyak juga ini lele-lele kampung kalau di irigasi di kampung seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tuh lihat. Aduh, masya Allah, tabarakallah teman-teman. Aduh, ini mah ya keren pisan ya Allah ya Rob. Masya Allah, ini mah ya Allah ya Rob, jernih banget teman-teman tuh lihat ya. Airnya jernih banget teman-teman. Aduh, di sini mah subur sekali ya, kayaknya tidak ada namanya apa, kekeringan air teman-teman, karena di sini suasananya masih asri, jadi airnya pun masih melimpah ruah teman-teman. Dan ini airnya juga digunakan untuk mengaliri pesawan-pesawan yang ada di kampung ini teman-teman. Jadi dari sini teman-teman pengaliran airnya terus ke bawah sampai ujung bawah sana teman-teman. Dan kalau tidak salah di sana ada yang namanya sungai teman-teman ya, itu di bawah itu ada sungai gitu. Oke teman-teman, sejenak kita akan nerbangin drone dulu teman-teman ya, untuk melihat keindahan alam pedesaan yang ada di kampung Suradita ini teman-teman. Indah banget teman-teman ini nah ya, Insya Allah tabarakallah. Dan sekarang memang ini padinya sedang hijau-hijaunya teman-teman, jadi sangat indah sekali gitu ya, sangat indah sekali. Dan di sini juga ada si ibu sedang ngaberak padi teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini keindahan alam yang sangat luar biasa teman-teman, yang patut kita lestarikan. Masya Allah ya teman-teman, ini luar biasa indah teman-teman. Pemandangan alam sawahnya ini keren banget teman-teman. Masya Allah tabarakallah teman-teman ya. Lihat airnya, selain airnya juga gede, jernih banget teman-teman. Waduh, kalau saya punya airnya di pinggir rumah seperti ini, saya udah bikin kolam aja teman-teman. Ini mah bikin kolam, ada lagi. Airnya dari sini teman-teman tuh, irigasi airnya ini tuh. Dan ini insya Allah masih bersih teman-teman. Dan saya melihat juga tidak banyak sampah di sini ya, tidak banyak sampah. Jadi insya Allah ini airnya masih asri teman-teman. Kayaknya digunakan untuk sehari-hari juga, seperti mencuci pakaian atau mandi. Ini juga bisa teman-teman, karena jernih banget teman-teman tuh. Aduh. Gede kan teman. Insya Allah. Luar biasa indah teman-teman. Nah teman-teman, dan inilah suasana pedesaan kampung Suradita teman-teman ya. Dan ini salah satu pemandangan alam yang sangat luar biasa yang masih
ada di kampung Surabika ini teman-teman. Semoga kita bisa melestarikannya, suasana yang indah ini teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah like, comment, dan subscribe di channel Pulau Gambung Gratisan. Semoga kebaikan teman-teman semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dede Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.